Selamat pagi, jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran jarak jauh Kamis 26 Agustus 2021. Apa kabar kalian semua di rumah? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat beserta keluarganya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita bersatu dalam doa. Doa Bapa kami, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita memasuki tema 2. Subtema 2, pembelajaran 4, persatuan dalam perbedaan, pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memaparkan informasi penting dari buku sejarah dengan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif. Unsur-unsur kalimat efektif. Kalian sudah mempelajari sebelumnya mengenai pengertian kalimat efektif, prinsip kalimat efektif, syaratnya kalimat efektif. Nah, sekarang kita akan mempelajari unsur-unsur kalimat efektif. Di dalam kalimat efektif memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur tersebut terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, dalam kalimat baku sekurang-kurangnya terdiri atas 2 unsur, yakni subjek dan predikat. Sementara pelengkap lainnya bisa wajib, tidak wajib, atau wajib tidak ada. Kita akan memulai dari subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Nah, subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda, klausa atau frasa verbal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh sebagai berikut. Ibuku sedang menyapu. Yang berbaju batik dosen saya. Membuat roti tawar sangat mudah, dan sebagainya. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan atau tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau benda di dalam suatu kalimat. Nah, selain berfungsi untuk tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Nah, termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Nah, predikat dapat juga berupa kata atau frasa, sebagian besar berkelas verba atau adjektiva. Tetapi dapat juga numeralia, nomina, atau frasa nominal. Nah, perhatikan contoh berikut. Adik sedang tidur siang. Kucingku belang 3. Robi mahasiswa baru, dan sebagainya. Berikutnya adalah objek.
Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nah, nomina, frasa nominal, atau klausal biasanya yang menjadi bagian objek. Nah, letak objek biasanya tuh di belakang predikat ya, berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut adanya objek. Nah, ini contohnya. Intan meminang. Nah, objeknya apa? Menimang, misalnya menimang bayi. Dokter memeriksa. Objeknya apa? Pasien. Dokter memeriksa pasien. Nah, verba transitif ini menimang, merancang, menggoreng. Pada contoh di atas, ini menuntut untuk dilengkapi. Unsur yang akan dilengkapi pada kalimat ketiga, itulah yang dinamakan objek. Objek juga dapat berubah menjadi subjek ketika kalimatnya dipasifkan. Nah, ini perhatikan contohnya ya. Letak objeknya di belakang dan ubahan posisinya bila kalimatnya dipasifkan. Contoh, Novia Intan memarahi Elisa. Nah, Elisa itu adalah objek. Nah, diubah posisinya bila dipasifkan, Elisa itu berubah menjadi subjek. Elisa dimarahi oleh Novia Intan. Selanjutnya, pelengkap. Unsur pelengkap pada kalimat efektif merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Biasanya berada di belakang predikat yang berupa verba. Namun, posisi seperti itu juga ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nominal, dan klausa. Nah, ini contohnya ya. Nah, pada kalimat kedua berlandaskan. Nah, ia melengkapi objek, yaitu objeknya adalah Pancasila. Ya, jadi berlandaskan adalah pelengkapnya. Keterangan. Unsur keterangan juga berarti menerangkan bagian kalimat lainnya. Nah, unsur keterangan itu berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Nah, posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Nah, keterangan dapat diisi oleh frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Nah, ada 4 jenis kata keterangan yang paling umum, yaitu kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, kata keterangan cara, kata keterangan alat. Nah, Ibu akan memberikan beberapa contoh kalimat yang memiliki pola subjek, predikat, pelengkap, objek, dan keterangan. Contoh yang pertama, Bu Lina sedang mengajar. Nah, subjeknya siapa di sini? Subjeknya adalah Ibu Lina. Predikatnya adalah sedang mengajar. Ya. Lalu yang kedua, Rara sedang bermain boneka. Nah, Rara adalah subjek. Sedang bermain adalah predikat. Nah, boneka ini adalah objeknya. Ya, jadi Rara sedang bermain boneka, berarti ini adalah subjek, predikat, objek kalimatnya ya. Selanjutnya, mereka tidak bertemu di sekolah. Nah, mereka adalah subjek, tidak bertemu itu predikat, di sekolah keterangan. Nah, keterangan apa? Keterangan tempat. Selanjutnya, Maulina bercucuran air mata. Subjeknya yaitu Maulina, bercucuran adalah predikat, air mata adalah pelengkap. Ya. Selanjutnya, Ayah sedang menikmati pisang goreng di teras rumah. Nah, subjeknya di sini siapa?
yaitu ayah. Sedang menikmati, itu adalah predikat. Pisang goreng adalah objek. Di teras rumah adalah keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Contoh berikutnya. Pak Ahmad menunjuk Farhan sebagai ketua kelas. Pak Ahmad adalah subjeknya. Menunjuk adalah predikat. Farhan adalah objek. Sebagai ketua kelas adalah pelengkap. Contoh berikutnya. Kanha dan Rio sedang berlatih pencaksilat di lapangan sekolah. Subjeknya adalah Kanha dan Rio. Sedang berlatih adalah predikat. Pencaksilat adalah pelengkap. Di lapangan sekolah adalah keterangan, yaitu keterangan tempat. Dan yang terakhir, Paman menjajakan sayurannya yang baru dipanen tadi pagi. Paman adalah subjek, menjajakan adalah predikat. Sayurannya adalah objek. Yang baru dipanen adalah pelengkap. Tadi pagi adalah keterangan, yaitu keterangan waktu. Ya. Nah, dari sini kalian sudah mengerti belum mengenai kalimat efektif yang benar sesuai dengan unsur-unsur kalimat efektif? Ya, ada subjek, ada predikat, ada pelengkap, ada objek, dan keterangan. Nah, semoga untuk pelajaran hari ini kalian dapat memahami dengan baik. Kalian bisa mempelajarinya dari buku tema kalian dan buku Sasebi Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita bersatu dalam doa. Salam Maria, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan menyerap pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih.